Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi terkait dengan mata pelajaran informatika kelas 9 pada bab 1 part 1 dimulai dari halaman 1 hingga halaman 5. Nah, di part 1 ini, di bab 1 ini yaitu yang berkaitan dengan judul informatika SMP. Dan di sini saya akan membahas apa-apa saja sih materi yang termasuk ke dalam informatika SMP. Langsung saja kita lihat untuk poin-poin yang akan saya bahas. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya akan membahas nantinya itu apa saja sih yang termasuk tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, persepsi. Dan selanjutnya masuk ke dalam materinya yaitu A, apa itu informatika, dan B, informatika dan profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya yaitu mari kita lihat tujuan dari pembelajaran pada bab 1 ini. Dan tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan pentingnya informatika, merefleksikan dan mengoneksikan konsep informatika dengan praktik pembelajaran yang sudah dilakukan pada kelas 7 dan kelas 8, serta menyiapkan diri untuk pelajaran informatika kelas 9. Siswa juga mampu menjelaskan kontribusi informatika ke profil pelajar Pancasila dan mata pelajaran lain. Nah, di sini pada tujuan bab ini tidak jauh berbeda dengan pembelajaran yang sudah dilakukan pada kelas 7 dan kelas 8. Siswa juga dapat merefleksikan kembali apa sih yang sudah dipelajari pada bab 7 dan pada kelas 7 dan pada kelas 8. Dan di sini nanti siswa juga mampu menjelaskan kontribusinya informatika terkait dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke apersepsi. Apa saja sih apersepsinya? Di sini apersepsinya yaitu informatika adalah salah satu disiplin ilmu yang banyak dipakai pada kehidupan kita sehari-hari. Konsep dan ilmu informatika sangat bermanfaat khususnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Ingat, kalian di kelas 7 dan kelas 8. Kalian belajar informatika dengan 9 elemen melalui pembuatan kue, gelang, permainan kartu, alat musik, dan lain sebagainya. Di kelas 9 ini, kalian akan kembali mendalami konsep dan keilmuan informatika tersebut. Nah, di sini terkait dengan salah satu disiplin ilmu yang banyak dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah persepsi pada bab ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat kata kunci. Nah, di buku cetak kan sering kita temui apa itu BK, apa itu TIK, apa itu SK, AD, DSI dan lain sebagainya. Mari kita lihat di sini. Nah, yang pertama BK itu kepanjangan dari kata kuncinya peta pikiran informatika berpikir komputasional. Nah, dalam kurung atau disingkat dengan BK. BK itu adalah berpikir komputasional. Selanjutnya TIK. Sering kita temui TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada SK. SK itu yaitu sistem komputer. Dan JKI yaitu jaringan komputer dan internet. Selanjutnya AD analisis data, AP algoritma dan pemrograman, DSI dampak sosial informatika, PLB praktika lintas bidang. Profil pelajar Pancasila. Itulah kata kunci yang harus kita ingat karena nanti di buku biasanya hanya disebut kata kunci atau singkatannya saja. Selanjutnya, apa itu informatika? Dan di sini kita akan lihat informatika yaitu disiplin ilmu mengenai studi, perancangan dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika mencakup sains dan engineering, beberapa prinsip yang perlu dipahami oleh siswa dalam mempelajari informatika. Nah, di sini informatika ini adalah merupakan mengenai suatu studi atau perancangan sistem komputasi. Di sini juga kita akan bahas apa sih prinsip-prinsipnya. Di sini ada
beberapa prinsip. Yang pertama yaitu informatika didasari berpikir komputasional atau computational thinking sebagai landasan berpikir. Berpikir merupakan elemen paling penting dalam belajar. Selanjutnya, informatika bukan hanya memakai gawai atau komputer, tetapi juga memakai aplikasi perangkat lunak. Jadi informatika itu bukan hanya gawai atau komputer, tetapi juga ada perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi. Nah, yang keempat yaitu informatika merupakan ilmu yang berinteraksi dengan semua bidang lain. Oleh sebab itu, setelah belajar informatika, kalian perlu memikirkan apa kaitannya dengan mata pelajaran lain, apa yang kudapatkan pada pembelajaran informatika, apa yang dapat membantuku untuk memahami mata pelajaran lain dengan lebih baik, dan sebaliknya. Nah, yang kelima, pembelajaran informatika akan mendidik kalian agar suatu hari menjadi pencipta ide, karya digital kreatif, aplikasi, atau sistem komputasi di dunia digital. Bukan hanya sebagai pengguna teknologi ataupun konsumen produk. Nah, di sini pembelajaran informatika mendidik kalian, yaitu menjadi pencipta ide, membuat suatu karya yang sangat kreatif ataupun aplikasi ataupun sistem lainnya. Yang keenam yaitu terkait dengan pembelajaran informatika dilakukan untuk pendalaman konsep informatika. Tidak terlalu cepat berteknologi, yang terpenting berpikir. Nah, berpikir ini sangat penting dalam menggunakan teknologi, maka kita harus fokus dalam belajar informatika ini. Selanjutnya, informatika dan profil pelajar Pancasila, dan ini teman-teman panjang sekali materinya. Di sini saya singkat-singkat saja. Nanti teman-teman bisa pause untuk membaca materi ini. Nah, semua pelajaran dalam kurikulum Indonesia ditujukan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Lalu, apa definisi profil pelajar Pancasila? Nah, benar, di kurikulum Merdeka ini, profil pelajar Pancasila ini, semua pelajaran ini ditujukan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Semua pelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Lalu kita lihat rumusan profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pelajar yang sepanjang hayat, ya, maksudnya tanpa henti, memiliki kompetensi yang luas dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini sangat penting sekali kita terapkan profil pelajar Pancasila dalam semua mata pelajaran. Nah, selanjutnya, melalui mata pelajaran informatika, kalian juga akan belajar menumbuhkan karakter-karakter tersebut, warga dunia nyata maupun sebagai warga dunia maya. Saat membahas materi tentang berpikir komputasional, analisis data, pemrograman, dan dampak sosial informatika, kalian akan mengasah kemampuan bernalar kritis dan kreatif. Nah, di sini saat kita membahas materi tentang berpikir komputasional, di situ kan ada matematik, hitung, dan lain sebagainya. Analisis data juga dipenuhi dengan data-data yang memang nyata, ya, data-data yang memang benar adanya. Selanjutnya, pemrograman, suatu program aplikasi. Di sini kita sangat membutuhkan kemampuan kita dalam bernalar kritis, berpikir kritis, dan berkreatif, dan juga kreatif. Apalagi dalam menciptakan suatu program, kita harus kreatif bagaimana program ini agar dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, dan ini saya sampaikan agak cepat-cepat karena mengingat durasi biar tidak terlalu panjang. Jadi saya singkat-singkat bacanya, penjelasannya pun saya singkat-singkat. Semoga teman-teman bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Cukup sekian dulu. See you on the next video. Bye-bye.